Pilpres 2029 masih 4 tahun lagi, tapi Partai Amanat Nasional sudah buru-buru melontarkan dukungannya untuk Prabowo maju sebagai capres di pemilu 2029. Apakah dukungan ini ada kaitannya dengan kunjungan dua Menteri Prabowo asal PAN, Zulkifli Hasan dan Wahyu Sakti Trenggono ke rumah Jokowi di Solo hingga menimbulkan isu matahari kembar? Kami diskusikan ini bersama para narasumber. Bergabung saat ini Ketua DPP Partai Amanat Nasional A. Bakri, lalu ada juga Ketua DPP PKB Saiful Huda dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Assalamualaikum dengan Tifal semuanya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Terima Ipan. kasih sudah bergabung bersama kami Pak Bakri. Jadi sebetulnya sampai terlontar mau calonin Pak Prabowo lagi pemilu 2029 sementara kerja kabinet saat ini baru berjalan 6 bulan, ini karena manfaatin momentum atau apa sebetulnya? Iya, sebenarnya tidak masalah ya. Itu spontan yang disampaikan oleh Pak Ketum kami pada saat halal bihalal. Kebetulan halal bihalal itu dihadiri oleh seluruh kader se-Indonesia, mulai dari DPW, DPD, DPC, dan juga termasuk kader-kader eksekutif kita, bupati, wali kota, dan gubernur. Jadi spontan menyampaikan itu, dan memang kalau kita lihat apa yang dikerjakan, apa yang direncanakan oleh Bapak Prabowo itu memang betul-betul tujuannya mensejahterakan masyarakat. Nah, oleh sebab itu ya mungkin dengan secara spontan ketum kami Pak Zulkifli Hasan menyampaikan dukungan itu. Walaupun Dan baru itu berjalan 6 disambut bulan, baik. Pak. Ya, saya pikir tidak melihat 6 bulan apa 1 bulan, tapi itu pernyataan hati yang mungkin tujuan daripada Pak Prabowo ini sejalan dengan keinginan Partai Amanat Nasional. Itu Mas, kira-kira Mas. Oke, tapi walaupun kemudian dinilai seperti itu, Mas Huda, Pak Muhaimin sampai bilang ini kesannya terburu-buru. Kan ini strategi dari partai masing-masing. Kenapa sampai bilang terkesan terburu-buru, Pak Huda? Ya itu spontan juga tuh. Itu spontan itu. Tapi Spontan karena sejalan dengan keinginan kita mencari presiden, betul-betul keinginan kita tuh sejalan dengan Pak Prabowo. Soalnya wajar aja saya pikir, wajar aja penyampaian itu ya. Tidak ada artinya mendahului ataupun apa ya. Saya pikir itu hal wajar. Cuma mungkin ketum kami itu saking sejalannya apanya semuanya otomatis. Nah, dan kawan-kawan seluruh Indonesia menyambut baik karena memang ini pas, bayangi Pak. Tiga kali mencalonkan kita selalu berada sama beliau. Wajar aja kalau timbul rasa itu gitu. Mas Huda, jadi sampai Gus Muhaimin bilang jangan tergesa-gesa tuh kenapa? Ya, itu saya pikir. Ke Mas Huda, sorry Pak Bakri, ke Mas Huda. Oke, Mas Huda, sorry silakan Mas Huda. Sorry. Silakan Mas Huda. Teman saya di Komisi 5 ini. Sorry Pak Bakri. Ya, siap. Yang pertama, ya kira-kira memang begini, kira-kira itu. Respon Caimin juga spontan. Dan saat yang sama memang kira-kira kita sedang menghadapi banyak hal yang perlu menguatkan berbagai pihak, termasuk soliditas kabinet merah putih, dan menuntaskan berbagai agenda yang sudah diputuskan oleh pemerintah, terlebih-lebih yang sudah diputuskan oleh Pak Presiden, yang kira-kira butuh soliditas. Nah, di tengah suasana begitu, kira-kira Pak Zul menyampaikan komitmen PAN untuk mengusung Pak Prabowo. Kira-kira begitu aja yang bikin terkejut. Tapi kalau kemudian ada beda pandangan seperti ini, jangan-jangan PKB udah punya usungan sendiri nih. Siapa? Pak Huda, apakah jangan-jangan PKB sudah punya usungan sendiri untuk 2029 selain Pak Prabowo? Makanya sampai ngomong jangan tergesa-gesa dulu. Belum ada bahasan kalau sejauh itu. Yang jelas yang ada di bahasan internal kami mulai hari-hari ini ya memastikan kepemimpinan Pak Prabowo sebagai presiden selesai sampai 5 tahun ke depan. Nah, baru nanti kalau soal capres, cawapres, memang itu agenda 5 tahunan yang semestinya dibahas 5 tahun ke depan. Oke, Mas Adi, kalau Anda mencermatinya, PAN dan PKB sama-sama di perahu di koalisi yang ada di pemerintahan saat ini, tapi beda pandangan, Anda bacanya gimana? Ya, saya kira 3 hal. Pertama, tentu setiap partai politik itu
punya style politik yang berbeda. Ada yang memang bergerak lebih cepat, ada yang kemudian sedang menunggu soal kira-kira kapan momen yang dianggap penting untuk bicara tentang pemilu dan pilpres. Jadi ini yang kemudian terlihat dari PAN dan kemudian juga terlihat dari PKB. Kalau bagi PAN sepertinya memang mendukung Prabowo di Pilpres 2029 ya tentu adalah sebagai sebuah pilihan dukungan sekaligus sebagai bentuk apa namanya totalitas untuk terus bersama dengan Prabowo Subianto. Itu yang sepertinya ingin ditunjukkan karena memang PAN itu sejak 2014 hingga 2024 yang kemarin memang merupakan koalisi yang memang selalu bersama dengan Prabowo. Jadi wajar kalau kemudian di 2029 nanti PAN juga akan bersama kembali. Tapi yang kedua menurut saya secara prinsip, Mas, ini adalah argumen-argumen yang saya kira memang cukup realistis karena ada kecenderungan presiden petahana jika maju yang kedua kalinya memang rasa-rasanya ini tinggal hanya nunggu untuk dilantik yang kedua kalinya sebenarnya. Kalau kalau melihat apa yang terjadi pada SBY dan Pak Jokowi di periode kedua itu kan relatif mudah untuk memenangkan pertarungan. Tentu dalam konteks itulah sepertinya Partai Amanat Nasional berpikir realistis. Maka di 2029 tak ada cerita lagi, tak ada perdebatan lagi bahwa jagoan yang akan diusung oleh Partai Amanat Nasional itu the one and only hanyalah Prabowo Subianto bukan yang lain. Tapi yang menarik adalah ketika PAN bicara tentang kalau soal wapres nanti dulu itu perlu diskusi. Ya bukan tidak mungkin PAN itu juga punya intensi untuk menyorongkan salah satu kader terbaik mereka untuk bisa berdampingan dengan Prabowo Subianto. Karena pada saat yang bersamaan PAN ini kan punya target untuk masuk dalam 4 besar. Jadi salah satu kunci supaya PAN bisa masuk dalam 4 besar adalah berupaya sekeras mungkin supaya ada kader PAN bisa jadi wakil maju pilpres dan harapan terbesarnya untuk mendapatkan kotel efek. Saya kira ini adalah kalkulasi politik biasa sebenarnya. Kalau Yang secara agak sedikit sederhana Mas Adi, sorry saya potong. Kalau kemudian ini dikaitkan dengan bentuk loyalitas PAN terhadap Prabowo setelah kemarin salah satu kader dari PAN, Pak Treng, datang ke Pak Jokowi sambil bilang bahwa Pak Jokowi masih bos saya, apakah itu sebagai wujud dari mengcounter pandangan publik bahwa matahari kembar itu tidak ada? Kalau saya tidak sejauh itu Mas ya, karena saya kira menteri-menteri dan wakil menteri yang ke Solo itu tidak ada yang kemudian dipersoalkan, tidak ada teguran dari istana, dan bahkan istana itu menganggap itu hanya sebatas silaturahmi politik biasa yang tidak perlu dibesar-besarkan. Dan saya kira yang datang ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi bukan hanya Pak Trenggono, Pak Zulhas, ada Pak Bahlil, kemudian ada Pak Luhut, ada Sri Mulyani di situ, ada Wihaji, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi orang bertanya, kenapa Golkar tidak melakukan hal yang sama? Kalau apa yang dilakukan oleh PAN itu dikaitkan dengan soal loyalitas. Jadi bagi saya ini adalah murni bagaimana loyalitas dan totalitas PAN untuk terus bersama dengan Prabowo Subianto untuk yang keempat kalinya di pemilu. Wajar kemudian dalam momentum halal bihalal dan pengumuman struktur kepengurusan PAN yang baru, Pak Zulkifli Hasan itu menyampaikan secara terbuka kira-kira arah politik di Pilpres itu seperti apa. Bersama terus dengan Prabowo Subianto. Pak Bakri, kalau ada yang kemudian mengaitkan dukungan dari PAN ke Pak Prabowo ini untuk mengcounter omongan masalah matahari kembar yang dikaitkan lagi dengan omongan Pak Trenggono bilang Pak Jokowi masih bos saya, itu gimana tuh? Iya, saya pikir nggak ada lah kaitan itu ya. Nggak ada kaitan itu. Kalau dikaitkan itu berarti semua yang ada di sana ada kait-kait mengait begitu. Saya pikir nggak ada. Itu kebetulan aja mungkin. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh ketum saya Pak Zulkifli Hasan itu merupakan spontan ya. Karena memang dari kader-kader juga sudah merasa bahwa kita bagian daripada pemerintah. Nah, terasa baru beberapa bulan, baru beberapa sudah terasa, dan lebih penting lagi, Pak Zul dipercaya sebagai Menteri Koordinator Pangan, nyambung sekali dengan keinginan daripada Pak Prabowo mengenai ketahanan pangan. Oleh sebab itu spontan, dan itu disambut baik oleh seluruh kader dari seluruh Indonesia yang hadir pada saat itu, maupun eksekutif, legislatif. Jadi oleh sebab itu saya pikir tidak perlu dikait-kaitkan lah. Kalaupun datang ke sana itu mungkin hal silaturahmi. Ini sekali lagi spontan disampaikan oleh Pak Zul. Beliau menyampaikan itu bahwa itu merupakan bentuk daripada keseriusan, bentuk daripada rasa satu kesatuan dengan Pak Prabowo. Nah oleh sebab itu saya pikir kawan-kawan pun juga tidak perlu berpikir terlalu jauh ya. Adanya matahari atau apa. Saya pikir tidak, matahari tetap satu kok. Ya. Ketua Umum Zulkifli Hasan dan dukungan itu ke Pak Prabowo. Nah itu jelas itu.
Oke, kalau di PKB Mas Huda, apakah langkah mendukung PAN mendukung Pak Prabowo ini bikin PKB gerah dan ada rencana nih buat ngajuin lagi Pak Muhaimin buat maju lagi di pemilu 2029? Ada nggak tuh? Enggak, ya kan semua punya cara berpolitik, punya cara memutuskan. Ya kita hormati aja. Tapi poin pentingnya saya kira karena sudah bergabung menjadi bagian dari partai pemerintah, tak terkecuali PAN, ya kira-kira kalau PKB sih nanti deh ngomongin soal pemilu termasuk pilpres kan 5 tahunan ya. Artinya nanti kita akan bahas 5 tahun ini kita isi untuk sepenuhnya mensukseskan kepemimpinan Pak Prabowo. So momentumnya kapan buat memutuskan itu, Pak Sudah? Ya seperti biasa nanti menjelang 5 tahun terakhir. Kalau dari Mas Adi, kalau kemudian dari PAN sudah menyatakan siap mendukung Prabowo di 2029, sekarang kan persoalannya wakilnya nih sekarang. Anda menganalisisnya kalkulasi PAN untuk membaca wakil pasangan Prabowo ini gimana nanti Mas Adi? Ya, kalau saya membaca rata-rata secara umum sebenarnya partai-partai koalisi yang ada di barisan Prabowo Subianto per hari ini memang sangat kelihatan sekali bahwa salah gestur politik mereka berupaya untuk bisa berdampingan dengan Prabowo sebagai calon wakil presiden. Karena sekalipun ambang batas presiden 20% itu sudah dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi melawan Prabowo Subianto di Pilpres 2029 itu bukan perkara mudah. Karena apapun Prabowo itu secara popularitas dan elektabilitas memang sulit untuk bisa dikalahkan. Jadi dalam konteks itulah kemudian wajar kalau para partai yang kemudian terkoalisi dalam koalisi merah putih itu berupaya bagaimana menjadi calon wakil yang bisa berdampingan dengan Prabowo. Itu paling mungkin yang paling rasional dilakukan, Mas. Oleh karena itu wajar kalau saya akan membaca ke depan ya partai-partai yang terus untuk menuju 2009 itu adalah upaya-upaya yang mereka lakukan untuk berupaya dan meyakinkan Prabowo supaya salah satu kader mereka itu untuk dipilih sebagai salah satu pendamping. Itulah yang saya sebutkan ini adalah argumen-argumen realistis. Nah, kalau terkait dengan PKB, kenapa dianggap buru-buru baru 6 bulan? Karena memang PKB ini memang selalu bermanuver agak tajam di detik-detik akhir memang. Siapa yang bisa menyangka tiba-tiba Gus Muhaimin kemudian maju berpasangan dengan Anies Baswedan. Itu adalah sesuatu yang memang di luar nalar, tapi itulah politik. Memang sepertinya PKB itu sedang melihat, siapa tahu di kemudian hari ada kesempatan-kesempatan yang masih memungkinkan Muhaimin Iskandar untuk bisa maju kembali untuk yang kedua kalinya, baik sebagai calon presiden ataupun sebagai calon wakil presiden. Karena bagi saya, Mas Tifal, secara prinsip, di pemilu kita siapapun yang menang dan yang kalah itu biasanya diajak untuk menjadi bagian, dirangkul dan juga jadi menteri, Mas. Jadi nggak perlu takut untuk maju sebenarnya. Kalah menang itu belakangan dan pastinya yang kalah pun dapat bonus jadi menteri. Oke, singkat saja berarti Pak Bakri ada rencana buat Pak Zulhas dimajukan jadi wapresnya Pak Prabowo nanti? Jadi sekali lagi sebentar dulu saya sampaikan, itu kan kita PAN itu kan simbolnya terdepan, Pak. Jadi selalu menyampaikan sesuatu terdepan, jadi sah-sah saja ya. Nah, kan mengenai pendamping ya saya pikir tentu juga kemarin dikatakan Pak Ju, kalau soal wakil ya kita harus diajak bicara kan begitu ya. Tinggal mekanismenya lagi ya. Kalau bicara kader, bicara konstituen di daerah itu ya tentunya pinginnya sih kita punya ketua umum mendampingi, tapi perlu juga mungkin kita lihat nanti ya. Yang jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini betul-betul sejalan dengan rencana besar daripada PAN yaitu terkait dengan ketahanan pangan. Gitu, Mas. Oke, Pak Bakri, Mas Huda, Mas Adi, terima kasih sudah berdialog bersama kami kali ini. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Baik, Mas. Terima kasih. Bang Huda, Bang Bakri. Berita lain usai jeda, diduga lebih dari 100 plat besi yang dipakai sebagai pelindung lapis